Presiden Joko Widodo menginstruksikan agar pihak TNI Angkatan Darat untuk turut mensukseskan program ketahanan pangan nasional bersama Kementerian Pertanian Republik Indonesia, sekaligus juga mengurangi dan juga mencegah stunting di Indonesia. Kali Bincang Pagi berkesempatan berbincang-bincang bersama Kepala Staf Angkatan Darat, Jenderal TNI Dudung Abdul Rahman, yang berkesempatan memanen dan juga menanam berbagai pertanian di Kabupaten Gresik, tepatnya di Desa Tulung. Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Dudung Abdul Rahman melaksanakan kunjungan kerja ke Jawa Timur. Salah satu agendanya melakukan kegiatan panen raya kacang hijau dan tanam jagung bersama petani Desa Tulung, Kecamatan Kedamaian, Kabupaten Gresik. Kehadiran Kasat Jenderal TNI Dudung Abdul Rahman pun disambut Forkopimda Gresik, petani, dan masyarakat sekitar. Bersama rombongan, Kasat memanen hasil kacang hijau serta menanam jagung. Kegiatan tersebut dilakukan atas instruksi Presiden Joko Widodo. TNI Angkatan Darat turut andil dalam membantu program pemerintah untuk menjaga ketahanan pangan nasional, serta mengantisipasi kerawanan pangan dengan memanfaatkan lahan tidur milik TNI AD maupun milik negara. TNI Angkatan Darat ikut membantu dan mendorong memaksimalkan lahan agar lebih efektif dan produktif. Sementara itu, dalam kunjungannya, Jenderal Dudung mengapresiasi Kabupaten Gresik sebagai 5 besar daerah penghasil kacang hijau di Indonesia. Kedepan, ia berharap produksi kacang hijau bisa ditingkatkan lagi agar tidak hanya memenuhi kebutuhan di Gresik dan Jatim saja, melainkan juga di Indonesia. Pemirsa, saat ini saya sudah berada dengan Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Dudung Abdul Rahman. Selamat pagi, Pak Dudung. Pagi. Ini dengan acara Bincang Pagi ini, Pak. Tadi sedari pagi sudah ada di Kabupaten Gresik untuk memanen. Bisa diceritakan, Pak, program TNI AD ini seperti apa untuk mensukseskan ketahanan pangan nasional yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo? Baik, terima kasih. Sejak saya dilantik menjadi Kepala Staf Angkatan Darat, saya mendapat perintah langsung dari Bapak Presiden. Yang pertama, sampaikan oleh Bapak Presiden Pak Dudung, tolong bantu pemerintah dalam rangka mengantisipasi kerawanan pangan, yaitu untuk mensejahterakan rakyat. Kemudian yang kedua, kesejahteraan prajurit. Poin yang pertama ini beberapa hal yang saya lakukan kepada seluruh jajaran, yaitu bagaimana kita mensukseskan tentang food estate yang sudah dicanangkan oleh pemerintah. Kemudian yang kedua, saya melakukan manunggal air yang saya sampaikan kepada seluruh jajaran, di mana suatu daerah-daerah yang memang rawan ketidaktersediaannya air, maka dilakukan pengeboran, kemudian memanfaatkan pompa hidran dan sebagainya. Dan ini hampir sudah 700 titik di seluruh Indonesia. Masyarakat banyak yang terdampak, artinya dengan kehadiran pompa hidran dan pengeboran yang biasanya mengambil air sampai 3 km, sekarang hanya 30 meter. Bahkan ada yang air sampai ke rumah-rumah. Inilah yang beberapa kita lakukan karena air sumber kehidupan. Begitu juga saya sampaikan kepada seluruh jajaran tentang pemanfaatkan lahan-lahan tidur yang selama ini tidak dimanfaatkan tetapi harus ditanam, bekerja sama dengan Dinas Pertanian, dengan pemerintah untuk dimanfaatkan sehingga hasilnya nantinya untuk masyarakat setelah dipotong biaya operasional. Kita mengingat dampak COVID-19 ini kan berdampak buruk kepada masalah ekonomi, PHK dan sebagainya. Oleh karenanya saya katakan TNI Angkatan Darat harus hadir di tengah-tengah kesulitan rakyat apapun dan bentuknya apapun, dan harus menjadi solusi. Begitu juga saya sudah diangkat sebagai Bapak Asuh Stunting. Artinya ini merupakan suatu permintaan dari pemerintah yang kami harus membantu BKKBN dari mulai identifikasi, yaitu pendataan, termasuk membantu BKKBN untuk realisasi bagaimana pemberian jatah kepada anak-anak stunting, termasuk memonitor bagaimana perkembangannya.
sehingga babinsa kami membantu pemerintah daerah, termasuk saya kukuhkan juga kepada Pangdam dan Rem dan Dim dan Ramil untuk menjadi orang tua asuhnya dari stunting tersebut, sehingga bisa terpantau bagaimana perkembangan itu. Oke Pak Jenderal, jadi banyak sekali program-program yang diperbantukan begitu ya TNI AD untuk pemerintah pusat, salah satunya dengan ketahanan pangan nasional dan juga isu stunting dan lain sebagainya. Saya ingin breakdown satu-satu nih Pak. Kalau misalnya masalah kerawanan pangan, segenting apa ini Indonesia dengan ketahanan pangan nasionalnya? Apakah sudah genting begitu situasinya sehingga TNI AD harus turun tangan ini? Ya, menurut saya ya tidak terlalu genting. Artinya di seluruh wilayah masih memproduksi bahan-bahan yang memang saat itu menjadi suatu kebutuhan pokok. Artinya disampaikan bahwa Presiden untuk mengantisipasi kemungkinan rawan pangan, maka TNI Angkatan Darat turun untuk membantu masyarakat, sehingga kita punya cadangan lah ya. Satu hal lagi, dampak COVID-19 itu tadi, dengan akibatnya adanya anak-anak stunting itu kan berarti ada gizi buruk yang memang kekurangan makanan yang tidak terpenuhi oleh keluarganya. Nah, inilah babinsa saya dengan dan Ramil dan sebagainya, seluruh aparat membantu BKKBN untuk sosialisasi tentang pentingnya peningkatan mutu kualitas sumber daya manusia. Kedatangan Pak Jenderal KSAD Pak Dudung Abdurrahman ini merupakan tindak lanjut dari tagline kemerdekaan. Tagline-nya adalah pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Hikmah dari pandemi COVID-19 mendorong kita bersama-sama mengatasi sebuah problem yang panjang, kontraksi COVID-19 ini, dengan kolaborasi. Buktinya apa? Buktinya pulih kita lebih cepat. Berikutnya, tagline berikutnya adalah bangkit lebih kuat. Bangkit ini bisa dilihat dari sektor ketahanan pangan. Karena kita lihat resesi, ancaman dunia internasional, bagaimana ketahanan pangan yang dilanda oleh hampir dunia internasional. Tetapi kita sudah belajar dari penanganan COVID-19 dengan kebersamaan, semangat gotong royong, kita itu mampu melewati turbulensi yang cukup keras. Dan di sini hadirnya Pak Jenderal Dudung Abdurrahman mengajak kepada seluruh rakyat, khususnya masyarakat Kabupaten Gresik, sektor pertanian ini sektor yang mampu menghadapi tantangan pada masa COVID-19. Buktinya apa? Sektor pertanian lebih progresif dari ancaman COVID-19. Betul, makanya di sini mendorong Pak Jenderal melalui Dinas Pertanian agar para masyarakat, para rakyat kembali menanam, baik itu jagung, kedelai, kacang hijau yang hari ini dipanen. Karena ini sesuai dari harapan, arahan Pak Presiden, bahwasanya Gresik kemarin di wilayah utara, khususnya di 4 kecamatan, ditunjuk atau dicanangkan sebagai ketahanan pangan melalui food estate mangga, seperti itu. Ketahanan pangan ini harus ditegakkan begitu dan dikondisikan. Lahannya ini pakai lahannya siapa Pak? Dari mana nih lahannya, lahan tidur ini? Nah, jadi kami ada lahan-lahan yang milik TNI Angkatan Darat selama ini yang tidak produktif, daerah latihan contohnya. Kemudian seperti kemarin kita di Sukabumi itu bekerja sama dengan PTPN. Jadi lahan yang belum ditanam, kita tanam sampai 700 hektar jagung kita tanam. Banyak daerah-daerah latihan yang TNI yang kita lakukan untuk penanaman-penanaman itu luar biasa. Dan ini kita sudah mencapai hampir 7 juta hektar.
ya sudah kita tanam itu. Mana Pak yang difokuskan daerah di Indonesia ini untuk menanam bahan-bahan pangan? Rata-rata seluruh Indonesia. Ya kemarin saya baru pulang dari NTT, itu pun saya tanam jagung dan peresmian pompa hidran. Jadi seluruhnya saya sampaikan harus merata, terutama daerah-daerah yang memang perlu kita bantu. Personelnya ini berapa Pak ini terjunkan dalam program ini Pak? Ya kalau secara keseluruhan kan 400.000 personil TNI Angkatan Darat. Tetapi yang bergerak secara langsung adalah satuan-satuan kewilayahan, ya sekitar 200.000-an lah ya. Nah kalau untuk pelatihan sendiri bagi TNI kan gimana ya Pak ya, kalau menjaga NKRI ini kan nomor 1 begitu. Kalau masalah pertanian ini juga harus dilatih dari awal. Gimana nih Pak untuk ya pelatihannya untuk TNI sendiri dalam menjaga ketahanan pangan? Jadi begini Mbak, TNI Angkatan Darat itu kan saya katakan tadi sebagai pendamping. Ya hanya untuk memotivasi, kemudian membantu seperti tadi anak stunting itu yang profesionalnya tetap dari pihak BKKBN, ini juga pertanian juga dari Dinas Pertanian, instruksi dari Bapak Bupati. TNI hanya membantu apa kira-kira yang bisa dibantu. Kalau secara profesionalnya tetap kita latihan tempur. Kalau masalah pertanian udah pasti itu yang profesional ada Dinas Pertanian, tapi kita membantu. Oke. Ya. Ada nggak Pak hambatan-hambatan yang ditemui untuk menjalankan program ini Pak? Ya tentunya hambatan-hambatan itu kan pasti banyak lah ya. Tetapi bagi kami setiap hambatan itu merupakan tantangan. Dan saya tanya kepada Babinsa dan Ramil, ada hambatan nggak? Tidak ada komandan. Pasti mereka selalu siap. Enggak ya Pak ya? Oke. Harus siap 45 terus ya Pak ya. Pak, ini berkaitan dengan kekurangan air di Indonesia ternyata masih sangat banyak begitu Pak. Ada berapa sih Pak daerah yang dibantu oleh TNI AD sendiri untuk daerah-daerah yang kekurangan air? Mayoritas yang banyak itu di daerah NTT. Ya, itu karena memang NTT kan dari dulu sering kekeringan. Kalau di Jawa Timur, saya dapat laporan dari Pangdam sudah ada 2 titik ya. Di 4 titik, yang 2 itu di Madura ya kalau nggak salah. Itu ada 2 titik yang sudah kita lakukan pengeboran dan memang masyarakat sangat antusias sekali dengan adanya kegiatan-kegiatan manunggal air ini. Kalau di Jawa Timur sendiri yang difokuskan apa Pak? Ya Jawa Timur, saya lihat di Jawa Timur memang di sini kan sudah lahannya sangat luas. Di sini pun lahan padi juga kalau nggak salah nomor 1-nya Jawa Timur, ya nomor 2 Jawa Barat, nomor 3 itu di Sulawesi Selatan, terus kemudian Jawa Tengah. Ini sudah cukup luas dan di sini pun tanaman-tanaman seperti kacang kedelai dan segala macam ini sudah mencapai peringkat yang sangat signifikan di tingkat nasional sehingga tidak terlalu dikhawatirkan. Untuk hasilnya sendiri ini nantinya akan dinikmati oleh masyarakat sendiri. Cara mendapatkan pembagian begitu Pak hasil dari pertanian itu seperti apa teknisnya? Wah jangan tanya sama saya kalau itu, tanyanya ke Bupati lah tanyanya ya. Kalau kami kan istilahnya TNI hanya membantu masyarakat. Persoalan distribusi kemudian nanti mitra yang membeli kita tidak turut campur. Dan saya tekankan kepada seluruh anggota, kamu jangan ikut campur masalah hal-hal seperti itu. Karena itu ranahnya mereka, ranahnya petani dengan pembeli. Kita hanya mendorong saja, itu saja. Dalam kunjungan kerja ke Kabupaten Gresik, Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Dudung Abdurrahman mengunjungi acara pengukuhan Bapak dan Bunda Asuh Anak Stunting di Wahana Ekspresi Pusponegoro, Kota Gresik. Di lokasi ini, Jenderal Dudung melihat demonstrasi penanganan stunting di Gresik, serta pola masak makanan bergizi untuk anak balita agar terhindar dari kasus stunting. Usai melihat stan, Jenderal Dudung melanjutkan kegiatan pengukuhan Bapak dan Bunda Asuh Anak Stunting yang terdiri dari Forum Pimpinan Daerah Kabupaten Gresik dan sejumlah perusahaan yang ikut berkontribusi menekan angka stunting di Gresik.
Jenderal Dudung Abdurrahman, Kepala Staf Angkatan Darat mengungkapkan, sesuai dengan arahan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, dirinya yang menjadi duta Bapak Asuh Anak Stunting bersama stakeholder mentargetkan angka stunting di Indonesia bisa ditekan 10 hingga 14%. Dari data prevalensi kasus stunting di Indonesia mencapai 24,4% menurut data SSGI. Sementara itu, angka kasus stunting di Jawa Timur masih di bawah angka nasional, yakni 23,5%. Diharapkan melalui keterlibatan semua komponen bapak dan bunda asuh anak stunting, termasuk kedua orang tua. Gresik datanya memang di bawah Jawa Timur, tetapi tidak aman karena perbedaan antara angka di Jawa Timur dengan Kabupaten Gresik masih perbedaannya sangat rendah sekali, tipis sekali ya. Kita di bawah Jawa Timur. Tapi satu hal, stunting ini tidak bisa diselesaikan oleh BKKBN sendiri atau Dinas KBPP sendiri atau Dinkes sendiri. Semua harus terlibat. Jadi hikmah COVID-19, hikmah kontraksi COVID-19 ini luar biasa. Kita itu langsung bisa bekerja kolaborasi. Contohnya, penanganan ini tidak hanya dalam hilirisasi saja. Oh, di sana ada anak stunting, maka kita berikan PMT, pemberikan makanan tambahan. Tidak hanya serta-merta di sini saja, tetapi dari pencegahan, dari hulu Kabupaten Gresik sudah MOU dengan PA, Pengadilan Agama, Kementerian Agama. Apa yang ditandai MOU? MOU terkait dengan pencegahan pernikahan dini. Pak, ini kalau bisa bicara masalah stunting nih Pak, di Jawa Timur sendiri ini stunting kan juga tinggi begitu, terutama ada di Kabupaten Jember dan lain sebagainya. TNI AD sendiri bagaimana untuk menuntaskan masalah stunting ini, karena Pak Jenderal ini sebagai Bapak Asuh stunting ya Pak ya, bagaimana Pak salah programnya? satunya upayanya kan saya kukuhkan Danrem, jadi Pangdam, Danrem, Dandim sampai dan Ramil untuk jadi orang tua asuh stunting. Artinya pasti akan ada tanggung jawab kepada bawahannya untuk memantau, memonitor bagaimana perkembangan anak itu. Nah, itu salah satunya ya dengan rezeki yang ada, dengan kekuatan yang ada, kita bisa memberikan gizi tambahan kepada mereka. Program ini sudah dilakukan sejak kapan sih Pak sebenarnya? Saya setelah dikukuhkan sekitar 2 bulan yang lalu, saya sebagai orang tua asuh stunting tingkat nasional, maka saya serempak kepada seluruh jajaran dan saya selalu monitor bagaimana perkembangan mereka. Oke, Pak, harapan dari TNI AD sendiri untuk program nasional, baik itu ketahanan pangan nasional dulu nih Pak, harapannya seperti apa dan next project ini apa yang dikerjakan oleh TNI AD? Ya, harapannya nanti kita akan berkolaborasi dengan pemerintah pusat khususnya dan seluruh jajaran berkolaborasi dengan pemerintah daerah. Karena fungsi dalam rangka mempersejahterakan masyarakat itu adalah fungsinya pemerintah daerah. Kita hanya membantu itu dalam militer itu ada OMSP, operasi militer selain perang, salah satunya adalah membantu pemerintah daerah. Harapannya bahwa ke depan yang menjadi prioritas adalah masalah pangan. Ya, karena pangan ini menurut saya sangat penting ya untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya rawan pangan. Dan disitulah yang dikejar oleh Bapak Presiden kita adalah bagaimana rakyat ini sejahtera. Ya, ini yang akhirnya kita membantu beliau, demikian. Apakah mungkin nggak sih Pak Indonesia nantinya akan krisis pangan Kak? Krisis pangan begitu? Ya, insya Allah tidak. Yang penting kita sama-sama TNI rakyat harus bersatu. Targetnya ke depan apa Pak ini Pak? Ya, targetnya ke depan rakyat Indonesia makmur. Terima kasih. Oke, terima kasih. Selamat pagi, semoga sukses dan sehat selalu. Sekian pemirsa Bincang Pagi kali ini, sampai jumpa di episode berikutnya. Sampai jumpa. Terima kasih.